Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal mingguan bersama Amandana, dan ini adalah analisa teknikal mingguan untuk pair Euro USD yang berlaku untuk tanggal 19 sampai 23 September 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu analisa teknikal mingguan di Euro USD kali ini. Oke, langsung aja kita lihat ke dalam chartnya untuk lihat analisa kita di Euro USD minggu lalu ya. Oke, minggu lalu itu sudah saya sarankan bahwa Euro USD saat ini sudah kena trendline ya. Teman-teman bisa lihat kalau di sini ada trendline yang biru, lebih tepatnya di sini channel ya. Channel di sini, dan akhirnya kemarin itu dia sudah kena channel ya. Kena channel bagian atas, dan akhirnya lebih tepatnya dia sudah mengambil area supply yang ada di sini ya. Di sini ada area supply di sini, dan ketika dia kena area supply dan kena trendline, harga kemudian drop ke bawah seperti itu ya. Jadi kemarin siapa nih yang udah berhasil ambil posisi sell di Euro USD? Ini sell terjadi karena kalau teman-teman lihat ya, ini sellnya terjadi gara-gara pada saat news data inflasi di Amerika. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini ya terjadi pantulan harga ketika dia kena trendline lalu kena area supply di daily, news keluar, harga langsung drop signifikan, nggak ada lawan sama sekali ya. Harga kemudian drop, akhirnya dia sekarang bergerak sideways ya. Harga sekarang bergerak sideways untuk di Euro USD. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat bagaimana selanjutnya pergerakan dari Euro USD. Kalau saya lihat di Euro USD ya, kalau saya lihat Euro USD memang dia sekarang bergerak sideways, tapi overall untuk Euro USD saya rasa dia akan bisa bergerak sampai bawah ya. Kalau saya lihat dia mungkin bisa sampai di area ini, area 97.000 ya. Jika memang itu 99.000 itu berhasil di break oleh market ya. Jika 99.000 di break di daily, di weekly ya. Di weekly hasilnya adalah jika close di bawah 99.000, maka otomatis harga dari Euro USD akan bisa drop sampai ke paling bawah di sini. Seperti itu. Atau bahkan dia bisa mengejar bagian bawah daripada channelnya ya. Kalau kita lihat ini kan channelnya seperti ini. Jadi jika dia bisa, ini kan sudah kena nih. Kalau kita lihat dia drop, naik, drop, naik, drop, naik, drop, naik, sudah kena. Kan dia bisa drop lagi sampai sini. Nah, ini problem sih. Jika ya, jika. Tapi kita tidak tahu nanti bagaimana pergerakannya nanti Euro USD. Ini kan secara time frame weekly, ya kan. Ini akan saya ada hapus-hapus sedikit supaya teman-teman tidak bingung bagaimana kelanjutan arah dari Euro USD-nya. Kalau saya lihat di Euro USD, ini akan saya hapus juga deh. Akan saya hapus. Dengan saya hapus. Ini akan saya tetapkan sebagai level apa namanya, level ini demand-nya mungkin akan saya segini deh ya. Ya, level demand, ini level resistance become support-nya di sini. Ya. Level parity, dan di sini 99.000 deh akan saya genapkan ya. 9.000, dan low terendahnya itu di sini 98.400 ya, kita genap ya. Nah, sekarang untuk di Euro USD bagaimana? Mungkin pertanyaan teman-teman, ini area 1 ini akan saya tetapkan ya, karena biasanya ketika dia sudah masuk ke level parity, harga Euro USD kemungkinan akan sideways ya. Sideways-nya bisa sebesar ini nih. Nah, segede ini sideways-nya nih, bisa nih.
gede gambreng ini, gede size-nya ya. Jadi kalau di Euro USD, saya rasa karena untuk di Euro seperti yang sudah saya sampaikan juga di analisa fundamental, Euro itu cuma ada news di hari Jumat ya. Dan kalau kita lihat karena ini Euro USD pasangannya adalah USD, maka pada saat FOMC press conference dan the Fed interest rate decision ini akan sangat luar biasa sekali efeknya ya. Ini akan sangat luar biasa sekali efeknya. Jadi otomatis sekarang Euro USD berada di zona besar sideways sebesar ini ya. Kalau kita lihat ini menjadi area support di kawasan resisten, ini menjadi area supportnya. Ini satu ini hanya sebagai parity aja ya. Ini terserah teman-teman mau nggak pakai juga nggak apa-apa. Tapi saya pakai aja sih. Nah kalau kita lihat juga di M30 kenapa dia berhenti di sini? Karena ya emang logikanya teman-teman bisa lihat di sini. Di sini dia menjadi area support, menjadi resisten di sini. Ya, ini jadi resisten, kemudian resisten. Ketika resisten di break, kemudian dia menjadi support sebelum akhirnya dia naik. Ya udah ini menjadi area support. Nah, ketika dia break support, retest, kemudian dia drop, bertahan sampai di area support berikutnya. Dan dia bergerak sideways. Dan ketika dia naik, dia kena area support lagi. Ketika dia naik, dia tertahan oleh area resisten sebelumnya dan sekarang dia drop dan kemungkinan dia akan bisa drop lagi. Menurut saya sih dia akan bisa drop untuk di Euro USD ya. Karena kalau menurut saya sendiri untuk di Euro USD kita ada satu power bearish yang besar di daily ya kan. Di sini ada satu power bearish yang sangat gede banget nih. Sangat gede banget. Kalau kita lihat juga cara Fibo ya, coba kita tarik Fibo dulu ya, tarik Fibo dari ini. Oh enggak, bukan Fibo yang ini, kita tarik Fibo yang paling bawah deh. Enggak juga, enggak pas ya, mungkin coba kita tarik Fibo terbalik ya. Kita coba tarik Fibo untuk sell. Ternyata kemarin itu dia sudah kena Fibonacci 618 ya kan. Dia sudah kena Fibonacci 618 di Euro USD sebelum akhirnya dia drop. Jadi pas ini Fibonya berarti sudah valid Fibonya ya. Nah sekarang jika teman-teman ingin ambil posisi sell di Euro USD bisa. Tapi kalau saya sarankan sih untuk di Euro USD untuk ambil posisi sell sebentar ya, coba kita ukur dulu. Nah 1272 adalah 97544 di sini ya. Kalau kita lihat juga jadi kalau kita lihat di sini, karena kalau kita lihat juga dia berhenti di Fibonacci kalau yang naik ya. Kalau yang versi naik dia sudah berhenti di, ini kan saya pakai 2 Fibonacci ya, yang dimana ini ada Fibonacci turun. Ada Fibonacci turun yaitu di sini sampai sini ya. Ini kan sudah kena 618 nih. 618 sudah kena dan dia drop. Berarti ini kan Fibonacci-nya valid. Nah, sekarang kita tinggal cari Fibonacci jika dia ingin sell. Ya, jika nanti dia bisa break lagi, ini kan berarti sekarang dia harga sedang retracement nih. Retrace-nya pun di daily ini kecil ya, hati-hati nih. Ya. Kalau kita lihat ini kan kemarin ada engulfing, kemudian harga naik pada saat news daripada ECB itu keluar, ya kan? Harga dari euro itu naik, ya naik. Dan sekarang ini harga menjelang, bisa dibilang pada saat the Fed interest rate decision. Jadi takutnya ketika dia drop, retrace ini kan 3 candle ini kecil-kecil bodinya nih. Takutnya nanti dia mana ya, gak ada history kayak gini nanti takutnya. Ini kan 2 candle drop. Takutnya nih ketika 3 candle 1 2 3 drop seperti ini, wah ini sudah sangat besar sekali ya. Jadi kalau teman-teman ingin ambil posisi sell, mungkin sebaiknya saya sarankan ya, kalau saya sarankan mungkin bisa ditunggu area ini deh ya. Kalau saya saranin deh untuk yang ingin ambil posisi sell, ngebreak 99365 ya. Ketika dia ngebreak
area biru yang di bawah ya. Ketika dia ini kan naik, mungkin akan ada double top sini ya. Jika memang di sini terjadi double top, ya mungkin bisa teman-teman ambil posisi sell di sini. Ya, mungkin dia bisa break sampai sini, kemudian dia akan sampai sini. Bisa loh ya, bisa. Lalu jika teman-teman nanya, bisa nggak di hari Senin langsung open sell? Bisa aja sih kalau sell ya. Kalau mau sell langsung di hari Senin juga boleh. Stop lossnya kalau saya sarankan sih cukup di sini aja, di harga 10.000, di harga 600 ya, di harga ya 600 lah ya, di 600. Lalu take profitnya bisa sampai area support di sini. Nah seperti itu, oke. Atau teman-teman mau nunggu harga ini di atas, seperti di atas ini. Kalau lebih ke atas ini stop loss teman-teman bisa dinaikkan lagi sedikit, bisa sampai di 800 ya. Karena kalau kita lihat di sini ada satu area penting juga. Ketika dia masuk ke area kena ini, dia turun. Jadi takutnya harga ini berpijak di sini nanti takutnya ya. Harga nanti takutnya berhenti di sini. Nah, di harga 70, makanya kalau saya sarankan stop lossnya di 810 atau enggak di 850 jika harga naik sampai sini. Tapi kalau teman-teman mau memaksa untuk open sell di hari Senin, stop lossnya di sini, ya boleh aja sih, nggak apa-apa. Yang penting target profitnya adalah sampai di area ini. Itu kalau open sell pertama. Kalau open sell kedua adalah jika ada break area 99365. 99365 itu kita bisa sell di sini dengan harapan dia bisa turun sampai di 98.800. Stop lossnya cukup pendek aja di harga 99.000 di sini ya, 99.650 ya, 99.065 ya, 666 boleh juga lah. Di sini sellnya bisa juga, karena kalau kita lihat juga di H4 ya, di H4 besar candlenya di sini, dan candle besar mengecil kemudian sideways ya. Sideways di sini kemungkinan cenderung ya dia kan bisa bergerak turun lagi, karena kalau kita lihat juga di daily ketika terjadi drop besar ya, drop besar, harga ini naiknya cuma perlahan-lahan, satu di reject, kemudian di candle kedua di reject atas di bawah, kemudian candle 3 di reject di atas dan di bawah. Jadi bisa saya bilang tekanan bearish ini masih ada. Memang kalau teman-teman ambil posisi sell itu di sini bisa, tapi jika ini di break maka otomatis harga bisa mengejar area ini nih takutnya, seperti itu. Tapi kalau mau teman-teman trading pada saat news aja, nanti pada saat di hari Kamis juga boleh, di hari Kamis Jumat ya, di hari Kamis Jumat juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting nanti pada saat sebelum the Fed interest rate decision itu kemungkinan akan saya buatkan satu video tentang semua pair yang ada di US dollar, seperti itu, untuk mengetahui bagaimana kelanjutannya jika pada saat news the Fed interest rate itu nanti akan keluar. Oke, jadi untuk di minggu ini kita masih setia untuk ambil posisi sell, bisa sell di area resistan di sini, atau bisa menunggu break area 99365 di sini. Oke, jadi sekian aja untuk analisa teknikal mingguan untuk di Euro USD. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa teknikal mingguan berikutnya. Bye-bye.